Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Selanjutnya Bapak Ibu para jamaah semua yang kami hormati, kita kembali membuka al-hadisnya Kitabus Shaum. Kitabus Shaum udah kemarin atuh. Kitabus Shalah maksudnya, itulah. Halaman 13 ya. 13. Ya, insyaallah ya, halaman 13 ya. Ya, halaman 13 baris ketiga dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babnya tarkil wudhu'i, meninggalkan wudhu, berarti tidak usah wudhu. Min dzalika, karena demikian menyentuh zakar. Kok tahu-tahu menyentuh zakar? Ini masih kelanjutan yang kemarin. Jadi hadis yang kemarin itu belum final. Justru ini yang finalnya ini nih. Maka judulnya babnya meninggalkan wudhu, maksudnya tidak usah wudhu karena menyentuh zakar. Nah, jadi menyentuh zakar itu berarti tidak membatalkan wudhu. Nah, hadisnya kita baca. Akhbarona Hannadun an Mulazimin qala hadatsana Abdullah ibnu Badrin an Qais ibni Talq ibni Aliyin an Abi qala, berkata siapa Abi, kharajna, keluar aku, wafdan, bertamu. Nah, jadi keluar tujuannya untuk bertamu. Hatta, sehingga qadimna, datang aku, ala Rasulillahi, atas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berarti bertamu kepada Nabi. Fabaya'nahu, maka berjanji kami pada Nabi. Begitu bertemu Nabi, kami mengadakan janji dalam agama. Wasolaina, dan sholat kami, ma'ahu, bersama Nabi. Wah, suatu kebahagiaan itu. Bisa langsung ketemu Nabi, bisa sholat berjamaah dengan Nabi. Nah, walama, maka ketika qadha, telah selesai atau menyelesaikan siapa Nabi. Walama, maka ketika qadha, telah menyelesaikan siapa Nabi, as-sholata, pada sholat. Ja'a, maka datang rojulun, seorang laki-laki. Pas Nabi selesai sholat, ya, datanglah seorang laki-laki. Ka'annahu, seakan-akan, rojul, ka'annahu, seakan-akan rojul, badawiyun, orang badui. Orang badui itu ya orang pinggiran Arab sana, orang kampung. Loh, kok tahu dari mana? Kan tadi seakan-akan ya, karena mungkin penampilannya itu berbeda dengan yang lainnya. Berbeda memang kalau kita pas haji itu, memang kalau pas ada orang-orang Badui itu sampai sekarang ada. Penampilannya memang berbeda. Ya, sorbannya, ya baju gamisnya itu berbeda dengan umumnya orang Arab. Faqala, maka berkata siapa rojul, orang Badui, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mataro, apakah pendapat engkau? Mataro, apakah pendapat engkau? Fi rajulin,
tentang seorang laki-laki masa yang menyentuh atau memegang zakarahu pada zakarnya rojul. Gimana pendapat engkau ya Rasulullah apabila ada seorang laki-laki yang menyentuh zakarnya sendiri? Menyentuh zakar orang ya digebuk. Ya, zakarahu pada zakarnya rojul. Fis sholati di dalam sholat. Ya, lapo ya orang. Lagi sholat kok megang-megang zakar. Atau ya setelah punya wudhu. Nah, sudah punya wudhu mau sholat, tiba-tiba terus nyentuh atau megang zakar. Faqala bersabda Nabi wahal, dan tidak ada. Nah ini hukumnya ini. Nabi langsung menyatakan hukumnya. Wahal dan tidak ada huwa adapun zakar. Illa kecuali mudghotun daging lebih. Mudghotun daging lebih atau lebihan. Mingka darimu au bad'atun sami ya, mudghotun au itu persamaan kalimat. Au bad'atun atau ya daging lebih mingka darimu, mudghotun mingka atau bad'atun mingka. Kitabut Thaharah, kitab tentang kesucian. Jadi ketika Nabi sudah selesai sholat bersama dengan saya, tadi saya siapa itu? Ali ya. Begitu selesai sholat, datanglah seorang laki-laki, sepertinya dia seorang badui. Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapat engkau tentang seorang laki-laki yang sudah punya wudhu atau di dalam sholat tiba-tiba dia menyentuh zakarnya? Maksudnya pertanyaannya itu, batal napa mboten itu sholatnya atau wudhunya? Nah, maka di awal itu kan perdebatan para ulama-ulama ahli hadis, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak, kan begitu ya. Nah, maka disinilah finalnya. Nabi kemudian menjawab bahwa tidak ada hukumnya zakar itu kecuali seperti hukumnya daging lebih dari kamu. Seperti tempelan-tempelan yang lain itu loh. Misal kayak hidung, nah ini kan barang tempelan, tapi penting itu. Telinga, nah jadi daging lebih itu maksudnya itu telinga, hidung, zakar lah itu. Sama, jadi artinya kalau kamu menyentuh zakar, sama hukumnya dengan kamu menyentuh telinga, sama hukumnya kamu menyentuh hidung. Terus pertanyaannya ganti. Orang menyentuh hidung dan telinga itu apakah batal sholatnya atau batal wudhunya? Mboten Nabi. Nah, begitu juga kalau menyentuh zakar, tapi hati-hati kalau zakar. Ayo, ya nggak usah lah kalau lagi sholat kalau zakar, ya nyentuh hidung aja lah. Nah ini apa namanya hukum, ya, ilmu. Bab banyak juga. Kalau yang belum tahu hukumnya, ya langsung mengatakan batal, begitu. Nah inilah gunanya kita ngaji, manfaatnya kita ngaji. Jadi apa yang kita katakan itu ada dasarnya, bukan katanya-katanya. Nah ya, jadi sekali lagi, umpama sudah punya wudhu, bahkan ketika di dalam sholat, mungkin gatal atau bagaimana, terus menyentuh zakar, itu hukumnya tidak batal. Jadi menyentuh zakar itu tidak membatalkan sholat atau tidak membatalkan wudhu ya. Tapi ya lapo kayak nyentuh-nyentuh zakar.
Makanya sholat itu harus tumak ninah. Kalau udah sholat ya sudah. Jadi pandangan kita supaya kita arahkan ke tempat sujud. Ya. Jadi tempatkan pandanganmu ke maudhi'a sujudika, pada tempat sujudmu. Lalu kemudian ya namanya tumak ninah itu ya anteng. Udah Allahu Akbar diusahakan anteng. Jangan sampai Allahu Akbar tangannya korek-korek kuping, tangannya terus korek-korek upil. Nah, itu namanya tidak tumak ninah. Mulai dari awal sampai selesai ada aja yang dikerjain. Ya, itu namanya tidak tumak ninah. Pada sholat itu harus khusyuk, tawadhu, dan tumak ninah. Khusyuk itu hatinya, tawadhu itu tadi pandangannya diletakkan ke arah tempat sujud, kemudian tumak ninah yaitu tenang. Nah, jelas alhamdulillah. Berikutnya tarkul wudhu'i, meninggalkan wudhu. Nah, ini penting ini. Penting ya, kabeh penting. Artinya ini menyangkut hukum-hukum ya, yang umumnya di masyarakat umum ini masih diyakini bahwa tidak seperti dalam hadis ini. Makanya di sini ya, tarkul wudhu'i, meninggalkan wudhu, mimmasir rojuli, karena menyentuhnya seorang laki-laki, imra'atahu, pada istrinya, min ghairi syahwatin, dari selain syahwat. Pengertian yang dimaksud syahwat di sini al-jima, maksudnya selain menjima. Kalau syahwat mah ya namanya, apalagi laki-laki yang normal, kadang-kadang melihat saja muncul syahwatnya, ya syahwat itu keinginan, ya. Nah, makanya tidak sekedar syahwat ini, artinya syahwatin itu maksudnya jima. Nah, al-jima. Jadi meninggalkan wudhu maksudnya tidak usah wudhu apabila seorang laki-laki menyentuh istrinya, dan bukan karena menjima. Nah, itu kalau nyentuh biasa. Bahkan Nabi sampai mengecup istrinya. Nah itu. Terus ke masjid ngimami. Nah, jadi sebelum ngimami itu ngecup istrinya dulu, biar sholatnya tambah khusyuk. Ya wae. Akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam an Syu'aib bin Anil Lais, qala, berkata siapa Lais, Amba'ana Ibnul Hadi. Amba'ana itu telah bercerita kepada kami siapa Ibnul Hadi, anak lakinya Pak Hadi. An Abdurrahman bin Qasim, dari Abdurrahman anak lakinya Qasim. Anil Qasim an Aisyah, dari ibu Aisyah. Qalat, berkata siapa ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu ibunya seluruh orang iman itu, ya, Ummul Mukmin. Makanya ibu kita itu manggilnya ya ibu. Ya. Maka janda Rasulullah itu tidak boleh dinikahi, karena itu statusnya adalah ibu. Ya. Qalat, berkata siapa ibu Aisyah, in sesungguhnya karena ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yusolli, salat sapa nabi. Jadi ini Bu Aisyah menceritakan tentang judul tadi. La yusolli, salat nabi, wa ini, dan sesungguhnya aku ibu Aisyah, lamu taridotun, niscaya wanita yang tidur melintang. Lamu taridotun, niscaya wanita yang tidur melintang.
baina yadaihi, di hadapan Nabi. Jadi ketika itu Nabi sholat, ya saya tidur melintang kayak mayat begitu di depan Nabi. Nah ini i'tiradul janazati, i'tiradul seperti melintangnya al janazati, jenazah, persis seperti jenazah yang mau disolatin. Hatta sehingga idza aroda, ketika telah menghendaki sapa Nabi, ayutiro, bahwa sholat witir sapa Nabi, ayutiro, bahwa sholat witir siapa Nabi, masani, menyentuh siapa Nabi kepadaku, atau nyenggol, birijlihi, dengan kakinya Nabi. Ketika Nabi sholat, ini ceritanya Nabi sedang sholat tahajud, ya, sholat malam. Saya ada di hadapan Nabi. Loh, tidur kok bisa cerita? Ya barangkali dia melek. Orang tidur kok bisa cerita, bisa tahu lah. Saya melintang, tidur melintang di hadapan Nabi seperti jenazah. Sehingga ketika Nabi hendak sholat witir, kemudian saya dibangunkan oleh Nabi, disenggol-senggol dengan kakinya begitu. Dek, Neng, ya Ais, ya, bangun dong sholat. Maksudnya Nabi membangunkan itu mengajak sholat malam, supaya istrinya dibangunkan sholat. Ayo bangun, sholat dulu, ya. Nah, yang diambil dari hadis ini sesuai dengan judulnya, bahwa seorang laki-laki atau suami menyentuh istri itu hukumnya tidak membatalkan wudhu. Nah, ini Nabi lagi sholat ini. Begitu selesai salam, sebelum melanjutkan sholat witir, Nabi membangunkan istrinya, yaitu Ibu Aisyah. Disenggol-senggol. Nah, dan Nabi tetap lanjut sholat. Berarti Nabi nyenggol istrinya, yaitu Ibu Aisyah tadi, tidak membatalkan wudhu. Nah, kadang-kadang ada ya, begitu suami sudah wudhu, kemudian istrinya nyenggol, dimarahi. Mana sih orang sudah punya wudhu nyenggol-nyenggol, batal nih jadinya wudhu lagi. Nah, istrinya juga agak agak ini jarak gitu. Suaminya habis wudhu disenggol lagi. Aduh. Makanya ngaji bro, biar tahu. Jadi kelihatannya agama kok susah begitu. Ya. Sudah punya wudhu, nyenggol istri, batal wudhunya. Tapi kalau nyenggol selain istri nggak apa-apa, ini tambah ngawur itu. Kalau nyenggol megang kepada selain istri tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau kepada istri. Loh lah kok malah kebolak-bolak itu. Nah, itu makanya kalau salah itu mau sholat tarawih, ada wanita, jangan senggol-senggol, jaga jarak, batal nanti. Begitu sudah selesai sholat tarawih, gandengan. Pegangan, gandengan, karena ngerasa sudah selesai sholat, berarti megang tidak apa-apa. Lah ini kepahaman yang salah kaprah begini ini. Ya. Jadi kalau menyentuh kepada yang bukan mahram pun tidak membatalkan wudhu. Yang tidak boleh itu menyentuhnya, bukan karena takut wudhunya batal. Ya kalau sekedar wudhu batal mah bisa wudhu lagi. Tapi ini ancamannya, dosanya kalau menyentuh selain mahram. Kalau istri kan mahram, enggak apa-apa. Oh, Nabi mencontohi begitu.
Kalau yang mboten mahram pripun, Pak? Ya nggak boleh nyentuhnya itu, larangannya bukan karena punya wudu. Ya. Ya, jadi dosanya besar. Bahwa seorang laki-laki yang menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, lebih baik kepalanya ditusuk dengan jarum besi, ya, daripada menyentuh kepada yang bukan mahramnya. Nah, itu ya. Satu lagi, biar tambah mantep. Nah. Tarkul wudhu'i, meninggalkan wudhu. Meninggalkan wudhu artinya tidak wudhu. Minal kublati, karena mengecup, nah, atau karena kecupan. Ini bukan nyentuh lagi, ngecup. Nah, ya otomatis ya kecup ya istrinya loh, mau orang lewat lah dikecup ya gaplokin orang. Ya, kalau tadi kan katanya nyentuh istri apa namanya batal wudhunya, lah ini malah ngecup, ini bukan sekedar menyentuh. Ya. Akhbarana Muhammad bin Musanna an Yahya bin Sa'idin an Sufyan qala akhbarani Abu Raukin an Ibrahim an Tami an Aisyah, dari ibu Aisyah, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, yuqabilu, mengecup siapa Nabi, ba'dho, pada sebagian, azwajihi, istri-istri Nabi. Dibilang sebagian ya karena Nabi istrinya 9. Lah arep salat ngecup istrinya 9, dari 1 kecup sampai 9 ora sida salat ya. Maka di sini sebagian. Nah, kalau kita istrinya cuma 1, nggak usah dibilang sebagian, orang adanya cuma 1. Sebagian. Bagian apa anggur siji kok sebagian. Ya. Nabi ini istrinya 9, sebagian istri Nabi dikecup. Ya, kebetulan yang dikecup itu sebetulnya ya ibu Aisyah itu sendiri, dirinya sendiri. Setelah Nabi mengecup istrinya, tsumma yusolli, kemudian sholat sapa Nabi. Terus langsung sholat. Wala yatawaddu, dan tidak berwudu sapa Nabi. Lah ini. Nabi ngecup bukannya sekedar nyenggol. Nah, habis ngecup istrinya kemudian sholat tanpa wudu lagi, karena mengecup istri itu tidak membatalkan wudu. Qala, berkata sapa Abu Abdurrahman, laisa, tidak ada, fi hadzal babi, di dalam ini bab. Laisa, tidak ada, fi hadzal babi, di dalam ini bab. Haditsun, hadis ahsanu, yang lebih hasan. Hasan itu yang bagus. Min hadzal hadis, daripada ini hadis. Min hadzal hadis, daripada ini hadis. Nah, ini hadis yang kita kaji ini. Wa ingkana, meskipun ada apa hadis mursalan, mursal. Mursal itu putus. Nah, menurut Imam An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i itu sapa? Yaitu Abu Abdurrahman itu Imam An-Nasa'i. Dia mengatakan bahwa hadis yang ada di bab ini itu sangat hasan, bagus, meskipun hadisnya itu mursal. Mursal itu perawinya putus, tapi kalau matan itu isi hadisnya tetap sahih. Makanya bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan hukum, bisa dijadikan pedoman, bahwa laki-laki yang menyentuh istri yang sudah punya wudu itu tidak membatalkan wudu. Tadi dijelaskan Nabi sampai mengecup. Nah, apa masih kurang?
Nabi sampai mengecup istrinya kok ya. Dan Nabi tidak wudhu lagi. Nah, ini jelas sekali ya bahwa sentuhan, gini aja, sentuhan laki-laki dengan perempuan yang sudah punya wudhu itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Makanya hadisnya tidak membahas selain istri. Karena selain istri, sentuhan kepada selain istri itu ada hukumnya tersendiri. Ada hukumnya tersendiri. Sentuhannya itu nggak boleh. Nggak ada hubungannya dengan wudhu nggak ada. Kalau yang selain istri, tadi kan pembahasannya menyentuh kepada istri, nah, tidak membatalkan wudhu. Cukup ya? Oke. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Demikian Bapak Ibu para jamaah pengajian kita pada sore hari ini. Semoga bisa menambah keimanan, kefahaman, dan ketakwaan kita semua. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira.